Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok tata tulis karya ilmiah dengan judul penelitian pemanfaatan ubi jalar pada pembuatan pie dengan fla asam pada ikan dan kelapa muda. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Badria Maulidia Yunianti, dan rekan saya Agni Widiawati serta Bunga Melati Armel. Untuk materi pertama, yaitu bab 1 pendahuluan, akan dipresentasikan oleh Agni Widiawati. Kepada Agni Widiawati dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas materi mengenai latar belakang dari penelitian ini. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, Indonesia merupakan sebuah negara agraris yang memiliki tekstur tanah yang cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman hasil pertanian. Salah satunya ubi jalar. Yang kedua, ubi jalar biasanya dimanfaatkan paling tidak direbus atau sekedar sebagai makanan ringan atau cemilan. Yang ketiga, peneliti tertarik untuk membuat pie dari bahan baku ubi jalar yang disajikan dengan fla dari asam pada ikan dan kelapa muda. Rumusan masalah. Yang pertama, kandungan gizi apa saja yang dimiliki ubi jalar? Yang kedua, manfaat apa sajakah yang dimiliki ubi jalar bagi kesehatan tubuh sebagai bahan baku pembuatan pie? Yang ketiga, apakah ubi jalar mampu menjadi alternatif solusi untuk membuat pie yang enak, sehat, dan bergizi? Yang keempat, bagaimana cara pembuatan pie ubi jalar dengan fla asam pada ikan dan kelapa muda? Yang kelima, kenapa harus fla asam pada ikan dan kelapa muda yang harus menjadi pelengkap pie ubi jalar? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui manfaat ubi jalar bagi kesehatan tubuh sebagai bahan baku pembuatan pie. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan ubi jalar sebagai alternatif solusi untuk membuat pie yang enak, sehat, dan bergizi. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pembuatan pie dari ubi jalar yang disajikan dengan fla asam pada ikan dan kelapa muda. Yang keempat, jenis fla apa saja yang dapat disajikan dengan pie ubi jalar. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama, mengetahui manfaat yang dimiliki ubi jalar bagi kesehatan tubuh sebagai bahan baku pembuatan pie. Yang kedua, mengetahui kemampuan ubi jalar sebagai alternatif solusi untuk membuat pie yang enak, sehat, dan bergizi. Yang ketiga, mengetahui cara memanfaatkan ubi jalar dalam pembuatan pie dan memberikan pemahaman serta edukasi kepada masyarakat. Yang keempat, manfaat teoritis yang diharapkan adalah memperkaya ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini untuk bagi guru dan para pembaca. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Agni Widiawati atas presentasinya. Selanjutnya masuk ke dalam bab 2 tentang kajian teoritis metode penelitian yang akan dipresentasikan oleh Bunga Melati Armel. Kepada Bunga dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kajian teori. Yang pertama, definisi. Tanaman ubi jalar dalam bahasa Latin disebut juga dengan Ipomea batatas atau ketela rambat, dan dalam bahasa Inggris sering disebut juga dengan sweet potato. Diduga berasal dari benua Amerika. Para ahli botani dan pertanian memperkirakan daerah asal tanaman ubi jalar adalah dari Selandia Baru, Polynesia, dan Amerika bagian tengah. Menurut Henny 2007, warna ubi jalar beraneka ragam seperti ubi jalar warna putih, ungu, merah, kuning, ataupun oranye. Selanjutnya yaitu yang kedua, karakteristik. Ada 4 jenis karakteristik dari ubi jalar secara umum yang dikenal dengan masyarakat. Yang pertama, ubi jalar putih. Menurut Requis tahun 1988 memiliki aroma, rasa, dan sifat-sifat yang baik untuk dimasak. Yang kedua, ubi jalar kuning. Ubi jalar kuning ini cenderung berbentuk lonjong, permukaan kulitnya tidak rata, kandungan patinya yaitu sekitar 13-19%. Yang ketiga, ubi jalar merah. Ubi jalar merah ini bentuknya cenderung lebih bulat, permukaan kulitnya tidak rata. Yang keempat, ubi jalar ungu. Bentuk ubi jalar ini umumnya berbentuk lonjong dan permukaan kecil rata dan teksturnya tergolong keras.
Yang ketiga yaitu kandungan gizi. Ubi jalar mengandung sekitar 16-40% bahan kering dan sekitar 70-90% dari bahan kering ini adalah karbohidrat yang terdiri dari pati, gula, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Yang keempat, kadar beta karotin, yaitu salah satu jenis senyawa hidrokarbon karotin yang merupakan senyawa golongan tetrapenoid. Warna kuning atau orange ini menggambarkan adanya karotin dalam ubi jalar yang warna kuning tersebut. Selanjutnya kajian teori yang pertama yaitu pai. Menurut Reuda tahun 2012, pai ini adalah jenis adonan asin yang termasuk ke dalam kelompok soulpastry. Isi pai dapat berupa buah, daging, ikan, sayur, keju, coklat, kastad, dan kacang. Yang kedua, asam pada ikan. Asam pada ikan ini merupakan suatu makanan Minangkabau yang memiliki cita rasa pedas dan asam. Masakan ini biasanya menggunakan ikan laut seperti ikan tongkol, ikan tuna, ikan salmon, dan lain sebagainya. Asam pada memiliki kandungan yang sangat baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Yang ketiga, kelapa muda. Kelapa muda merupakan kelapa yang memiliki daging masih berlendir atau lebih sering dikenal dengan sebutan kelapa degan. Kelapa muda mempunyai kandungan asam folat, asam nikotinat, vitamin C, ribofolin, asam pantotenat, dan biotin. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Pembuatan pai dilakukan dengan menambah ubi jalar putih sebagai kombinasi serta rasa dari pai itu sendiri saat dalam pengolahan. Penggunaan bahan tambahan seperti pelah dari asam pada ikan dan pelah kelapa muda bertujuan untuk meningkatkan kualitas pai ubi jalar yang ditentukan oleh bahan, resep, dan peralatan dan serta teknik yang digunakan. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu ubi jalar memiliki banyak manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh, di antaranya adalah membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan mata, mencegah kekurangan vitamin A, dan lain sebagainya. Yang kedua, ubi jalar mampu menjadi alternatif solusi untuk membuat pai yang enak, sehat, dan bergizi, sehingga bermanfaat bagi kesehatan tubuh, aman dikonsumsi dalam jangka panjang, dan tidak menimbulkan gangguan pada kesehatan. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bunga atas materi yang disampaikan. Selanjutnya untuk metode penelitian akan saya presentasikan diri, di mana untuk jenis artikel kami kali ini kami menggunakan metode eksperimen dan literatur. Untuk eksperimen dilakukan mengetahui bagaimana cara memanfaatkan jabatan pai. Di sini penulis melakukan percobaan secara langsung serta studi pustaka melalui internet dan buku yang relevan. Untuk objek penelitian, di sini sesuai dengan pembatasan masalah serta tujuan dari penelitian. Maka yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian kali ini adalah yaitu pai ubi dengan penambahan ubi jalar yang kadar pemakaiannya berbeda, di mana mulai dari 0,%, 25%, 50%, 75%, serta 100% dari jumlah bahan yang digunakan. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian yang pertama yaitu variabel bebas, di mana kandungan dan manfaat ubi jalar. Yang kedua, variabel terikat, yaitu pai yang enak, sehat, dan bergizi dengan kualitas pai ubi jalar yang dihasilkan dengan meliputi bentuk, warna, aroma, tekstur, serta rasa. Yang ketiga yaitu variabel kontrol, di mana yaitu mengatur besar api, lama waktu memasak, serta banyaknya takaran bahan, alat yang dipakai, dan cara memasak. Untuk lokasi penelitian dilaksanakan di dapur rumah Saudari Bedria Maulidia di daerah Gadur, Kecamatan Tamtikung, Kabupaten Padang Pariaman. Dan jadwal penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 dengan dilaksanakan sebanyak 3 kali pengulangan.
Untuk jenis data penelitian kali ini digunakan jenis penelitian data primer. Dan untuk sumber data, penulis memperoleh data dari 30 orang panelis yang memberikan jawaban dari angket atau format uji organoleptik. Sebagai panelis adalah mahasiswa tata boga program studi S1 yang telah lulus mata kuliah teknologi pangan. Untuk prosedur penelitian kali ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan persiapan, dimulai dengan menyiapkan dan pemilihan bahan untuk pembuatan pay ubi jalar. Selanjutnya ada menyiapkan peralatan, baik dari peralatan tepan, pengolahan maupun penyajian. Yang terakhir ada menimbang bahan. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu mulai dari pembuatan kulit pie, pembentukan kulit pie, pemasakan kulit pie, dilanjutkan dengan pembuatan fla asam padeh dan fla kelapa muda, lalu penyajian. Untuk tahap penilaian, di sini kami membutuhkan bantuan dari para panelis, yang mana panelis tersebut memberikan penilaian terhadap pay ubi jalar sebanyak 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% terhadap kualitas dari pay ubi jalar. Untuk rancangan pengamatan, di sini penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap yang menggunakan 5 perlakuan dan 3 kali pengulangan. Selanjutnya ada kontrol validalitas dan teknik pengumpulan data dari instrumen penelitian. Untuk teknik pengumpulan data, di sini pay yang telah dimasak diberi nomor kode sesuai dengan kode variabel dan dibagikan kepada panelis dengan dilengkapi lembaran format uji organoleptik. Untuk instrumen penilaian dalam penelitian ini adalah format uji organoleptik dengan melakukan uji jenjang dan uji hedonik. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi bab 4, hasil dan pembahasan penelitian, serta bab 5, penutup akan disampaikan oleh Saudari Afni Widiawati. Kepada Afni dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama itu hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama bentuk. Bentuk dari pie ini adalah seperti pie pada umumnya, yaitu bulat. Ukurannya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu kecil, medium, dan besar. Yang kedua, rasa. Fla asam padeh ikan seperti rasa kuah asam padeh ikan, untuk fla kelapa muda, manis, dan gurih. Yang ketiga yaitu tekstur. Tekstur kulit pie-nya renyah, sedangkan flanya lembut seperti fla pie pada umumnya. Yang keempat, warna. Warna pie ubi jalar untuk kulitnya ada 3 warna, yaitu warna original, warna hijau dari bayam, dan warna merah dari buah naga. Untuk flanya warna orange dari asam padeh ikan, dan warna putih dari kelapa muda. Yang kelima yaitu tampilan. Ini memiliki tampilan yang unik dan menarik, mulai dari bentuknya yang bulat kecil dan bermotif. Yang keenam, aroma. Pie ini memiliki aroma khas tersendiri dari ubi jalar yang dipanggang. Flanya merupakan aroma dengan ciri khas tersendiri dan harum. Yang ketujuh yaitu kandungan. Pie ini tidak mengandung bahan-bahan kimia berbahaya seperti zat pengawet, pewarna sintesis, pemanis buatan, sehingga aman untuk dikonsumsi. Yang kedelapan yaitu ketahanan. Pie ini tidak dapat bertahan lebih dari 10 jam jika sudah disatukan dengan flanya. Selanjutnya, alasan memilih fla asam padeh ikan dan kelapa muda. Adapun alasan kami meneliti tentang fla asam padeh ikan dan kelapa muda, yang pertama yaitu pie ubi jalar memanfaatkan bahan-bahan lokal yang mudah didapat, di antaranya ubi jalar, kelapa muda, dan ikan laut. Yang kedua, alasan memilih fla asam padeh ikan dan kelapa muda yaitu memanfaatkan kearifan lokal yang berada di Kabupaten Padang Pariaman, yang di daerahnya banyak sumber daya alam dari laut, yaitu ikan laut. Yang ketiga, banyaknya jumlah kelapa di daerah Padang Pariaman, sehingga memunculkan ide untuk mengolah serta mengkombinasikannya menjadi sebuah fla. Dari hasil penelitian pemanfaatan ubi jalar dalam pembuatan pie dengan fla asam padeh ikan dan kelapa muda, dapat disimpulkan yaitu ubi jalar memiliki banyak manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Dengan adanya pie ubi jalar, fla asam padeh ikan dan kelapa muda ini diharapkan dapat melestarikan atau memperkenalkan makanan tradisional, khususnya daerah Sumatera Barat, ke masyarakat luas.
Adapun saran dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan penelitian pembuatan pai ubi jalar dengan flas sampai diikat kelapa muda lebih lanjut untuk memperbaiki cita rasa, tekstur, dan penampilannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Afni Widiawati dan Bunga Melati Armel atas materi yang disampaikan. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata dalam pengucapan dan penyampaian materi, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.